Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Takin Haryama Ramadan Wardias dengan 3 digit NIM terakhir 095 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan dan juga memaparkan terkait dengan PPT yang sudah saya buat dengan judul Basic Control System atau dasar sistem kontrol dalam kehidupan sehari-hari, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rofik Cahyo Prayogo STMT. Oke, jadi langsung saja. Yang pertama, apa sih itu sistem kontrol? Sistem kontrol adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengatur, mengendalikan, dan juga mengarahkan suatu arah kerja pada perangkat ataupun mesin agar nantinya perangkat maupun mesin tersebut dapat bekerja sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh pengguna. Lalu yang kedua ada feedback. Apa sih feedback itu? Feedback dalam sistem kontrol merupakan suatu mekanisme umpan balik yang dimana itu merupakan proses sebagian output suatu sistem dikembalikan lagi ke input untuk nantinya akan dibandingkan dengan nilai set point. Lalu yang ketiga ada PID controller. Apa sih PID controller itu? PID atau singkatan dari Proportional Integral Derivative Controller merupakan salah satu jenis controller yang paling banyak digunakan dalam sistem kontrol, baik itu dalam dunia industri maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya sistem kontrol sendiri memiliki tujuan, terutama sistem kontrol memiliki tujuan untuk mengontrol suatu perangkat ataupun mesin agar nantinya dapat bekerja sesuai dengan keinginan pengguna secara otomatis dan tentunya stabil dari dalam. Lalu sistem kontrol juga memiliki beberapa tujuan yang lebih terperinci. Antara lain, yang pertama mengatur output agar sesuai dengan keinginan pengguna. Semisal di sini saya ingin menjaga suhu AC agar tetap 20 derajat Celcius meskipun pintu ruangan selalu terbuka maupun tertutup. Lalu yang kedua, menjaga stabilitas sistem. Di sini saya mengambil contoh dari sistem cruise control yang ada pada mobil, yang dimana sistem cruise control ini akan menjaga kecepatan mobil tetap stabil meskipun jalanan menanjak. Lalu yang ketiga, mengurangi nilai error. Di sini saya mengambil contoh pada robot yang dikembangkan oleh suatu industri yang dimana robot tersebut dapat menempatkan suatu benda pada posisi yang tepat dan juga presisi. Lalu selanjutnya, komponen utama pada sistem kontrol. Yang pertama itu ada set point atau nilai acuan yang ingin dicapai oleh sistem yang nantinya diatur tentunya oleh sang pengguna. Misal di sini saya mengambil permisalan pada AC yang dimana set point ataupun nilai suhu yang saya inginkan itu adalah 20 derajat Celcius, sehingga saya akan mengatur pada AC tersebut nilai set point-nya adalah 20 derajat Celcius. Lalu yang kedua ada sensor ataupun alat ukur, yang dimana sensor atau alat ukur ini berfungsi untuk membaca kondisi real time ataupun kondisi nyata pada suatu proses, yaitu output aktual. Contohnya ada pada AC, yang dimana sensor suhu akan mengukur suhu ruangan yang sesungguhnya. Lalu yang ketiga ada controller. Controller di sini berfungsi untuk menerima informasi dari sensor, yang dimana kemudian controller ini akan membandingkannya dengan nilai set point. Lalu dari perbandingan tersebut akan muncul nilai error yang merupakan selisih antara kondisi yang diinginkan atau nilai set point dan juga kondisi nyata. Lalu dari nilai error tersebut, controller juga akan memutuskan tindakan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki sistem agar output mendekati nilai set point. Nah, lalu yang terakhir ada aktuator. Aktuator merupakan bagian yang melakukan aksi fisik terhadap suatu proses. Nah, kalau pada AC, aktuator yang berupa kompresor dan kipas akan bekerja lebih keras atau lebih santai, tentunya sesuai dengan perintah dari si controller, sehingga nantinya suhu suatu ruangan itu dapat mencapai ataupun mendekati target yang kita inginkan. Lalu selanjutnya ada prinsip dasar PID. Yang pertama ada P atau proporsional, yang dimana dia bekerja dengan menghasilkan sinyal kontrol yang besar sebanding dengan nilai error saat itu. Artinya apa?
Artinya, semakin nilainya error, semakin besar pula aksi koreksi yang akan diberikan, walaupun terkadang masih menyisakan sedikit nilai error atau yang bisa kita sebut steady state error. Lalu yang kedua ada yang I atau integral, yang dimana dia bertugas untuk menjumlahkan nilai error dari waktu ke waktu. Nah, dengan cara ini, nilai error yang kecil yang bertahan lama tetap akan diperhatikan dan juga dikoreksi. Nah, lalu ini juga yang membuat aksi integral mampu menghilangkan nilai error yang tetap atau steady state error, sehingga nantinya sistem akan benar-benar bisa mencapai nilai set point. Lalu yang terakhir ada D atau derivatif, yang dimana derivatif di sini berfungsi untuk memperhitungkan laju perubahan nilai error. Nah, dengan kata lain mampu memprediksi arah dan kecepatan nilai error. Nah, jika nantinya nilai error terlalu cepat, maka pengendali derivatif akan memberikan sinyal koreksi yang menahan perubahan tersebut. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan dan juga dari materi yang tentunya sudah saya dapatkan dari pertemuan pada kuliah sebelumnya tentang dasar sistem kontrol pada kehidupan sehari-hari, saya dapat mengambil contoh permisalan dari mesin cuci otomatis. Yang dimana pada mesin cuci otomatis ini, hampir semua prosesnya itu dikendalikan oleh sistem kontrol. Seperti saat kita memilih mode pencucian, misal kita ingin memilih quick wash ataupun heavy wash. Nah, si quick wash atau heavy wash itu menjadi nilai set point atau nilai yang kita inginkan. Lalu setelah itu mesin akan menggunakan sensor untuk mendeteksi hal-hal seperti jumlah air dalam tabung, kecepatan putaran, bahkan juga memperhitungkan beban pakaian. Nah, setelah itu data dari sensor ini dikirim ke si controller yang berupa mikroprosesor yang sudah diprogram di dalam mesin cuci otomatis tersebut. Nah, lalu setelah data dari sensor dikirim ke controller, nantinya controller akan membandingkan kondisi nyata dengan nilai set point yang kita inginkan. Semisal, jika air belum mencapai level tertentu, nantinya controller akan memerintahkan aktuator yang berupa katup air untuk terus terbuka hingga airnya cukup. Lalu pada saat pencucian berlangsung, controller pun juga memastikan motor penggerak berputar sesuai dengan kecepatan yang diatur. Nah, jika beban pakaian terlalu berat, maka controller akan menyesuaikan durasi putaran atau menambah siklus pembilasan. Nah, lalu dari kesimpulan yang dapat saya dapatkan, sistem kontrol atau basic sistem kontrol adalah kunci utama dalam otomatisasi kehidupan kita sehari-hari maupun dalam kehidupan dunia industri. Nah, tentunya dengan memanfaatkan komponen seperti nilai set point, lalu sensor, lalu ada controller, dan juga aktuator. Sistem ini tentunya mampu menjaga proses tetap sesuai dengan target dan juga stabil dan tidak lupa juga tentunya efisien. Walaupun terkadang memiliki beberapa kelemahan seperti biaya yang tinggi dan juga perawatan yang rumit. Namun tentunya manfaatnya jauh lebih besar karena mampu meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta efektivitas kerja. Nah, dengan demikian pula, sistem kontrol menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan teknologi dan mempermudah aktivitas manusia. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.